Ada seorang bapak punya ladang yang luas banget. Dia jual ladangnya buat ngejar tambang berlian. Malah meninggal dalam keadaan miskin. Bertahun-tahun kemudian, berlian malah ditemuin di tanah yang dulu dia jual. Kisah lama itu jadi awal perjalanan saya. Jangan lari kencang-kencang ngejar emas, kalau ternyata harta itu ada di bawah kaki kita sendiri. Hari ini, saya mau ajak kalian dari Kalimantan ke bursa saham. Soalnya saham itu bukan kasino, tapi sekolah. Cerita mental, data, strategi, krisis, transformasi, ayo kita mulai. Risiko itu datang karena kita nggak tahu apa yang kita lakuin. Itu kata Warren Buffett. Dan dia bener banget. Sepeda itu nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau naik sepeda tanpa belajar dulu. Sama kayak saham. Lihat aja pasar Indonesia dari dulu, rata-rata indeksnya naik sekitar 11,32% setahun. Selama 10 tahun itu bisa di sekitar 92%. Angka nggak bohong. Pikiran kita yang sering bohong. Saham itu bukan judi. Orang rugi karena mereka nggak belajar, cuma ikut-ikutan, nggak ngerti bisnisnya. Beli saham itu sama dengan beli bisnis. Contohnya Mitra Adi Perkasa, MEP. Kalau kamu beli di tahun 2009 dan jual di tahun 2012, kamu bisa dapat sekitar 350 sen, 31 kali lipat dari modalmu. Kamu nggak kerja di MEP, uangmu yang kerja. Tapi musuh terbesar kamu itu bukan pasar, tapi diri kamu sendiri. Takut, serakah, nggak sabar. Ikut-ikutan orang lain. Saya ingat waktu saya mulai dari Kalimantan Barat, dikelilingi orang-orang yang bilang saham itu judi. Banyak banget omongan negatif, tapi saya tetap belajar. Soalnya bursa saham itu medan perang. Kamu butuh senjata, analisis fundamental, baca laporan keuangan, pahami model bisnis, penilaian harga saham. Tanpa senjata, kamu cuma nebak-nebak. Dengan senjata, kamu punya strategi. Terus ada juga dosa-dosa besar. Jual bisnis bagus terlalu cepat, pegang bisnis jelek terlalu lama. Beli saham tanpa riset. Semua orang pengen uang cepat, tapi kekayaan di saham itu butuh waktu lama. Ini nih yang seru, jadi miliarder dari pasar saham itu bukan cuma soal uang, tapi soal pola pikir, disiplin, fokus, konsisten, pendidikan keuangan. Lihat orang-orang kaya di dunia, banyak banget yang punya bisnis dan saham, bukan karena mereka judi, tapi karena mereka belajar gimana sistemnya bekerja, terus mereka pakai itu. Dan kalau krisis datang, itu berkah tersembunyi. Pasar jatuh, panik naik, investor sejati bersiap, krisis itu diskon buat keuntungan di masa depan. Buffett beli waktu orang lain takut. Kekayaan itu nggak dibuat waktu pasar lagi bagus-bagusnya, tapi dibentuk di saat orang-orang lagi takut. Waktunya puncak cerita. Anak umur 15 tahun nyari di Google siapa orang terkaya di dunia. Nemu Buffett, belajar, investasi, terus bertahan. Kebanyakan orang cuma lihat harga saham naik turun. Beberapa orang belajar bisnis di baliknya. Itu bedanya. Jadi ini tantangan dari saya, miliarder muda pasar saham dari Kalimantan ke bursa saham. Subjudul, saham itu bukan judi, ini soal keahlian dan pola pikir. Tambang berlianmu itu bukan di luar negeri, tapi udah ada di layar kamu. Belajar, kuasai investasi. Terus biarin waktu yang bekerja keras. Kalau kamu ngerasa ini bermanfaat, berhenti dengerin omongan orang. Pilih satu bisnis yang bagus. Pelajari dalam-dalam. Dan mulai dengan apa yang bisa kamu kontrol, pengetahuanmu, kesabaranmu, kebiasaanmu. Sisanya itu efek bunga berganda. Ayo rekam masa depanmu. Selesai.